Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Salam peternak burung murai batu Nusantara. Di video kali ini Sobat Kicau Mania saya akan memberikan tips ya, atau ini sekedar informasi saja bagi yang belum tahu ya, khususnya pemula. Jadi di kandang bedeng 3 saya ini kebetulan ya terpantau bulunya sudah rontok banyak ya. Ini yang rontok. Untuk yang pejantannya ini memang harus kita cabut Sobat Kicau Mania, karena sudah menetas lagi anakan murai batu di Glodok ya, pertanggal hari ini tanggal 15 November tahun 2020. Nah Sobat Kicau Mania, ikuti terus video ini, tonton sampai habis. Nah Sobat Kicau Mania ya, ketika saya cek kandang ya, saya sempat berpikir apakah betinanya ini mau ngurak ya, atau bahasa kita itu mabung. Ternyata ketika saya cek, kita lihat lebih dekat ya, ternyata pejantannya ini yang mau ngurak, mau mabung. Nah selanjutnya apa langkah yang saya akan ambil ya Sobat Kicau Mania, apakah saya biarkan di kandang atau saya pisahkan? Tentu saja kita akan lebih berhati-hati ya Sobat Kicau Mania untuk mengatasi permasalahan seperti ini. Memang ya membuat kita sedikit pusing ya, otomatis kita harus sabar karena ini memang mereka ini pergantian bulu ya. Kalau untuk sekarang ini produksinya tetap aktif ya Sobat Kicau Mania. Nah saya akan cek langsung ke kandang ya, karena kelihatan dari luar posisi jantan ini bulunya sudah harus ganti semua ya, udah banyak rontok, kita lihat sudah berguguran di pasir ya, di lantai itu kita cek, ternyata pejantannya ini benar-benar mau mabung atau ngurak kalau bahasa kita itu. Nah kita harus tangkap ya Sobat Kicau Mania, kita harus pisahkan Sobat Kicau Mania, karena ini akan mengganggu. Nah Sobat Kicau Mania, kenapa saya katakan ini harus kita pisahkan ya? Sebenarnya untuk kejadian seperti ini sudah kita alami ya Sobat Kicau Mania, itu kenyataannya pejantan ini kondisinya tidak fit ya. Memang masih tetap mau kawin, tetapi ketika anakan murai batu menetas, pernah kejadian ya waktu itu dia buang anak. Jadi pejantannya ini yang buang anak, karena kondisinya ini kondisi lagi sakit ya, untuk pergantian bulu otomatis agak sedikit stres. Karena posisinya ini kan juga harus kita tenangkan Sobat Kicau Mania, tidak bisa kita biarkan begitu saja, karena posisi mabung ini memang harus tenang. Nah Sobat Kicau Mania, kita berdasarkan dari yang kita alami ya, memang ini harus kita cabut, kita rawat, kita biarkan dia ini posisi mabung dalam keadaan terpisah. Otomatis ya kalau ada serap ya kita pakai pejantan serap ya Sobat Kicau Mania. Nah kalau tidak ada pejantan serap ya terpaksa kita harus menunggu ya Sobat Kicau Mania. Seperti itulah solusinya. Dan apa yang saya lihat di lantai ini benar-benar real ya Sobat Kicau Mania. Saya melihat ya bulunya ini sudah tua semua ini, alias sudah rontok semua, dan ini merupakan jawaban bahwa pejantan saya ini akan saya ambil, saya angkat, lalu saya akan biarkan kondisinya mabung di luar, bukan di dalam kandang ya Sobat Kicau Mania. Nah kalau untuk kedepannya saya belum tahu ini apakah saya pakai pejantan yang baru atau saya menunggu ya. Tapi pesanan saya memang banyak untuk di kandang ini ya, karena melihat pejantan ini ekornya panjang ya kan, kemudian memang dia ini terah prestasi. Jadi pejantan ini memang memberikan daya tarik untuk pelanggan saya. Rata-rata untuk pejantan ini saja mereka rela antri untuk anakannya. Saya tidak tahu apabila saya pakai pejantan lain, apakah pejantan lain mau kawin ya, mau cetak produksi, atau pelanggan saya justru tidak jadi untuk membeli karena pejantan ini otomatis tidak aktif produksi kalau seperti ini, kalau posisinya mabung ya. Nah ini kelihatan ketika saya cek ya, benar-benar bulunya ini sudah harus ganti Sobat Kicau Mania. Dan ini ya membuat saya sedikit bingung, karena pesanan memang sudah menumpuk. Rata-rata mereka ingin terahnya Sobat Kicau Mania, keturunan dari pejantan ini, tidak mau dengan pejantan yang lain. Ini ada beberapa pelanggan kita yang benar-benar rela antri untuk mendapat anakan dari pejantan ini atau keturunannya ya. Nah ini tanggal hari ini Sobat Kicau Mania 15 November tahun 2020.
Ya sobat kicau mania, di sini saya akan membahas ya resikonya apabila kita masih tetap mempertahankan pejantan ini di dalam kandang ya. Seperti yang kejadian pernah saya alami, itu memang anakannya itu dibantai, dibuang ya, dan pelakunya itu adalah pejantan. Karena pejantan ini mungkin kondisinya stres, sakit ya, ingin pergantian bulu, ini butuh ketenangan sobat kicau mania. Sementara anakan murai batu ini terus berbunyi di glodok. Nah, kejadian seperti itu mengingatkan saya jangan sampai terulang lagi untuk yang sekarang ini. Nah, ini kondisinya kita bisa zoom ya sobat kicau mania. Ini bulu yang lepas alias rontok, itu memang bulunya ya sudah tua, sudah lapuk bahasanya itu ya. Jadi bulu ini walaupun masih lengket ya di posisi ekornya, ketika dia terbang dia juga akan rontok sendiri nih sobat kicau mania. Jadi kita tidak bisa memaksa karena memang kondisi mereka juga di alam seperti ini. Proses mabung itu harus berjalan dengan normal, maka dari itu kita butuh perawatan lagi. Kita pisahkan, kita cabut pejantan ini dan kita biarkan dia ini tenang, karena kalau posisinya di dalam kandang dia ini tidak akan tenang, otomatis dia akan membuat masalah baik itu pada anakan murai batu yang baru menetas, atau juga dia ini akan mengganggu pada saat betina mengeram. Itu kalau pada saat betinanya mengeram, itu sering terjadi sobat kicau mania ya, diantara teman-teman kita juga sering terjadi. Kalau betinanya posisinya mengeram, itu pejantannya ini akan terganggu ya. Itu juga ada kejadiannya sampai buang telur juga, itu pelakunya pejantan ya. Akhirnya betinanya tidak jadi mengeram sobat kicau mania ya, karena dia ini memang harus posisinya ini kita asingkan, karena dia ini istilahnya itu butuh ketenangan untuk pertumbuhan bulu. Nah, pertumbuhan bulu inilah yang menyebabkan dia ini bisa stres sobat kicau mania. Jadi kalau pertumbuhan bulunya ini tampak tidak subur ya, itu juga awalnya memang dari kondisi dia fisiknya tidak stabil. Jadi pertumbuhan bulunya juga tidak stabil. Maka dari itu pernah sobat kicau mania melihat ya, ada murai batu itu yang pertumbuhan bulunya kurang subur, atau posisinya itu ada yang keriting ya kan. Kemudian ada posisinya itu tidak seimbang antara bulunya yang posisi di sayap sama di ekor, itu tidak seimbang, tidak sama rata maksudnya itu sobat kicau mania. Itu juga bergantung pada kondisi, baik itu kondisi fisik maupun pola makan. Nah, itu kalau kita tinjau banyak sekali sobat kicau mania untuk perawatan murai batu yang mabung ini memang beda dengan burung lain, karena posisinya ini juga keindahan murai batu ini adalah di posisi ekor. Rata-rata banyak kejadian ekornya malah jadi keriting, kemudian pertumbuhannya antara ekor ini yang posisi ekor panjang itu tidak sama rata. Itu banyak sering terjadi sobat kicau mania, karena dia terganggu pada saat posisi dorong ekor. Jadi di sini sobat kicau mania saya tidak mau ambil risiko ya. Ini anakannya sudah menetas ya, usianya 0 hari. Kebetulan pejantan ini mabung ya, mau rontok istilahnya itu. Ini memang kita harus pisahkan sobat kicau mania, karena ini akan berdampak sangat fatal. Karena pejantan murai batu ini kalau posisinya itu mau mabung ya, bulunya sudah rontok, itu tingkat stresnya ada sobat kicau mania ya. Pertama, dia seperti error. Kenapa saya bilang seperti error? Dia belum tentu juga kalau kita paksakan, belum tentu juga dia akan stabil. Apalagi misalnya dia dalam posisinya ingin kita jodohkan, itu sangat tidak masuk akal kalau untuk dia ini kawin sobat kicau mania. Kalau posisinya sudah rontok seperti ini, maka dari itu saya ambil langkah, inilah jalan terbaiknya ya, saya pisahkan, saya salin di kandang bulat. Di kandang bulat ini akan saya rawat, nanti saya akan tunggu dia sampai selesai ya pergantian bulunya ini. Nah, kalau saja murai batu pejantan ini belum juga rontok sobat kicau mania bulunya, itu tidak akan saya paksa. Kebanyakan orang mereka paksa, mereka gedor sama ulat Hongkong ya,
dan lain-lain. Itu cara penangkar beda-beda sobat kicau mania. Seandainya pejantan ini belum rontok ya, saya juga tidak akan memaksa. Jadi saya di sini berperannya ya kita jalani saja normal sobat kicau mania, karena kenyataannya kalau murai batu ini khusus untuk yang ekor panjang itu pertumbuhannya lama sobat kicau mania ya. Nah, kadang-kadang saya amati sobat kicau mania khusus untuk murai batu ya yang ekor panjang, apabila kita gedor paksa agar rontok ya, dia akan merontokkan bulunya sendiri ya. Otomatis kita gedor mungkin dengan ulat ongkong, itu sifatnya panas ya sobat kicau mania, akhirnya bulunya cepat rontok. Tetapi sobat kicau mania perlu kalian garis bawahi ya, belum tentu pertumbuhannya setelah itu normal karena kita memaksa. Itulah jawabannya, kita paksa dia rontok. Nah, sobat kicau mania, saran saya jangan dipaksa ya untuk merontokkan bulu burung murai batu ini. Biarkan saja dia rontok secara alami agar pertumbuhannya pun bagus dan rapi untuk pergantian bulunya. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.